Halo semuanya. Jadi di video kali ini di part ke-8 dalam membuat sebuah game multiplayer, kita akan mencoba membuat sistem inventory untuk menyimpan item-item. Nah, di sini kita buat sistem inventory yang sederhana saja. Kita buat UI baru, UI inventory. Jadi inventory-nya seperti ini aja, yang sederhana. Lalu di project settings kita mau buat input baru, open inventory. Toggle inventory. Ini kita di Nah, jadi jika I dipencet, maka inventory-nya akan dibuka. Kita bikin yang sederhana saja dulu. Lalu di sini kita mau mengupdate isi inventory-nya setiap kali dia dibuka. Nah, jadi di player manager ini kan kita mau bikin sistem heads ya, sistem kosmetik. Jadi playernya bisa pakai eh, aksesoris kepala, bisa beli aksesoris kepala dan menggunakannya. Dan di sini kita mau tampilin aksesoris kepala tersebut di inventory ini nih. Nah, jadi caranya ini kita ambil dulu datanya. Lalu kita ambil yang headset. Ini array datanya. Lalu untuk menampilkan itemnya kita buat saja tombol baru. Kita bikin tombol jadi pas diklik nanti bisa digunakan ya untuk nanti. Nah, nah, ini kita atur custom minimum size-nya lewat kode jadi nanti tombolnya akan tampil seperti ini. Lalu kita juga mau ubah alignment-nya. Ya, jangan lupa untuk nge-reference container. Dan sebelum kita update, kita mau pastikan item kontainernya ini kosong. Habis itu baru kita tambahin item-itemnya.
Sekarang di UI-nya kita mau tambahin, dan ini kita mau sembunyikan. Lalu untuk tes kita coba di sini kita tambahin beberapa item. Sekarang kita coba tes. Oh iya, di kliennya ini kita mau buat variabel baru yaitu game started untuk mengecek apakah gamenya sudah mulai atau belum. Nah, di UI inventory-nya ini harusnya kita cek dulu. Tadi saya ketik nama saya ada huruf I, terus karena game apa player manager datanya masih kosong karena gamenya belum mulai, jadinya ada error tadi. Jadi kita mencegahnya dengan kliennya ini kita buat variabel baru. Lalu di start ketika registrasinya berhasil, kita mau game startednya itu true. Jadi gamenya itu udah mulai. Harusnya bisa. Oke, salah satu. Nah, di sini juga sama nih, harus dicek dulu apakah gamenya sudah mulai atau belum. Seperti yang kalian lihat di sini data topinya ada ya sesuai dengan yang di player manager ya. Oke, setelah kita buat sistem inventory, nah sekarang kita coba bikin sistem toko. Oke, pertama kita buat UI baru, yaitu UI shop. Ini buat tokonya ini. Dan di UI shopnya ini kita mau tambahin panel, seperti yang di toko ya. Lalu di globalsnya kita mau buat script baru, yaitu shop.gd. Nah, gunanya dari shop ini adalah di sini nanti kita mau ngelis item yang dijual. Di item-item yang dijual nanti ada di sini di data. Jadi ini adalah item yang dijual, ada count hat, harganya 25, ada cap, harganya 50, dan ada top hat yang harganya 100. Di sini kita mau buat function buy itemnya. Kita cek dulu apakah item yang dibelinya
Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, ya jangan lakukan transaksinya karena nanti bisa error. Tapi kalau misalkan ada nih berarti nanti kode sini, if, nah, kita ambil dulu jumlah koin si playernya itu, si pembelinya. Lalu kita cek kalau koinnya melebihi harga itemnya. Nah, kita tambahin itemnya. Dan kita kurangin juga koinnya. Jadi seperti inilah. Lalu di UI shop-nya kita buat script di mana ini akan menampilkan item-itemnya. Ya, sebelum itu di project settings kita mau bikin shopnya ini global juga. Kita taruh di atas player manager ya. Ini diganti juga nih namanya dan kita reference. Nah, sekarang kalau di tes, dan sebelum itu, di input map, kita juga mau buat input baru untuk toggle toko ya. Kita kasih O, lalu kodenya ini ambil aja dari sini lah. Cuman ini ganti dengan toggle shop. Nah, sekarang kalau kita tes, ya kita bisa buka inventory, dan jika kita pencet O, oh ya, eh, ya kita tambahin dulu UI shopnya ke dalam UI ini. Ini kita sembunyikan dulu secara default. Seperti yang kalian lihat di sini kita bisa buka shopnya dan ada item-item yang bisa kita beli nih. Cuman kalau dipencet belum bisa ngapa-ngapain. Terus tombol yang ini nih, ya ini bawaan dari sini nih. Harusnya ini dihilangin dulu, dibersihin dulu. Kita ambil dulu semua children-nya, terus kita hapus. Oke, terakhir kita mau buat sistem untuk beli itemnya. Di buttonnya ini, kita tambahin ketika dipencet kita connect dalam sebuah function. Mana ya di dalam functionnya ini kita mau shop.buy.rpcid ya biar kita manggil ini ke server. Lalu item yang mau dibelinya adalah item.
Dan di player manager ya, kita bisa hilangin aja ini itemnya. Oke, nah sekarang harusnya sudah bisa nih. Oke, cek sekali lagi. Yes, gini doang sih kodenya. Kalau kita buka inventory-nya ini kosong ya, karena itemnya nggak ada, kita belum beli item apapun. Oke, ada error. Oke, harusnya bisa ya tadi kenapa ada error nggak tahu sih. Kita coba beli count head. Oke, duit kita berkurang ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita ada itemnya. Cuman kalau kita beli cap ini nggak bisa ini karena duitnya kurang. Kita coba kill lagi biar duit kita cukup. Oke, sekarang kalau kita buka, kita beli, nah duitnya berkurang tuh. Nah, ada kan itemnya? Ya, jadi itu dia untuk video kali ini ya. Jadi kita buat sistem inventory yang sederhana dan juga sistem toko yang juga sederhana ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.